Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Sumur Medan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Siapkanlah hati kami, ya Allah, untuk menerima firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara-Mu, agar sungguh-sungguh kami mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa melalui Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan kami. Amin. Ya, sesuai dengan leksionari harian, bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 114, Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40, dan 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Dan yang menjadi nas kita ialah 1 Korintus 15 ayat 20. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus buah sulung. Tidak sedikit orang pernah berada pada masa ketika harapan terasa lebih kecil daripada kenyataan yang sedang dihadapi. Ketika doa terus dinaikkan tetapi sakit belum sembuh. Ketika usaha sudah dikerjakan tetapi persoalan keluarga belum selesai. Atau ketika pelayanan terasa berat tanpa hasil yang segera terlihat. Hati perlahan mulai lelah. Kelelahan itu kemudian tidak berhenti pada emosi, melainkan merembet menjadi pertanyaan iman. Apakah Allah masih bekerja di balik semua yang belum berubah ini? Dari pertanyaan itulah masa depan sering tampak kabur dan harapan mulai kehilangan pijakan. Pada saat seperti inilah berita Paskah hadir untuk meneguhkan bahwa karya Allah tetap berjalan, bahkan ketika mata kita belum melihat hasilnya. Kegoyahan serupa pernah terjadi juga pada jemaat Korintus hingga mereka mulai meragukan kebangkitan orang mati. Menanggapi hal itu, Paulus mengajak mereka menyadari betapa serius akibatnya jika kebangkitan disangkal. Pemberitaan menjadi sia-sia, iman kehilangan isi, dan dosa tetap memegang kuasa. Justru dari titik krisis itulah ia membawa mereka kembali kepada pusat Injil, yakni Kristus sungguh telah dibangkitkan sebagai buah sulung. Sebutan ini berakar dalam tradisi panen Perjanjian Lama, ketika hasil pertama dipersembahkan kepada Allah sebagai tanda bahwa seluruh panen berikutnya pasti menyusul dalam pemeliharaannya. Dari makna itu jemaat diajak melihat bahwa kebangkitan Kristus bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan awal dari karya Allah yang sedang bergerak menuju kepenuhannya. Gema yang sama terdengar dalam Mazmur 114, ketika seluruh alam digerakkan oleh Allah yang membebaskan umatnya. Dan juga dalam pengalaman Gideon yang menerima tanda peneguhan bahwa Tuhan benar-benar akan bertindak. Semua kesaksian itu bertemu dalam Kristus. Kebangkitannya menjadi jaminan bahwa Allah tetap bekerja membangkitkan umatnya dan membarui seluruh ciptaan sampai tuntas. Karena jaminan itu berakar pada Kristus, orang percaya dapat kembali memandang pergumulan hidup dengan cara pandang yang diterangi oleh berita Paskah. Sakit, duka cita, pergumulan keluarga, atau beratnya pelayanan tetap nyata, tetapi semuanya tidak lagi dilihat sebagai jalan buntu, melainkan sebagai bagian dari karya Allah yang masih terus berlangsung. Air mata hari ini dapat berbuah menjadi sukacita pada waktunya, sebab sang buah sulung telah lebih dahulu menyatakan arah akhirnya.
langkah yang masih tertatih-tatih, doa yang belum terjawab, dan pelayanan yang terasa sepi hasil, tetap berada dalam gerak pembaruan Allah yang sedang menuju kepenuhannya. Dari sana lahir pengharapan yang pasti. Allah telah menyatakan arah akhir karyanya melalui kebangkitan Kristus, dan Dia tidak akan berhenti sebelum seluruhnya menjadi baru. Ya, Kristus buah sulung menjamin bahwa karya pembaruan Allah sedang bergerak menuju kepenuhannya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah buah sulung. Engkau yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati, untuk menjadi jaminan bahwa hidup kami diperbarui. Kelak kami akan dibangkitkan seperti yang Engkau telah dibangkitkan. Begitu pula seluruh ciptaan kelak akan disempurnakan. Dan biarlah itu membuat kami semakin hidup dalam pengharapan. Kami tidak lagi melihat semuanya dalam perspektif kesulitan, tapi sungguh-sungguh kami tak menyadari akan kesulitan tersebut. Namun kami tidak menganggapnya sebagai kata akhir, karena di dalam Dikau pengharapan sungguh ada. Itu bukan pengharapan yang palsu, tapi pengharapan yang sejati dan benar-benar pasti. Terima kasih ya Kristus, Anak Allah. Terpujilah Engkau bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, dahulu, kini, dan terus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.